wanna pop a bottle off of ya, chain swing, reguala, yeah, and you are not bad as deep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Teguh Aryo, NIM 2201016077 dari kelas BPI 6C, mata kuliah Praktikum Bimbingan Konseling, tugas UTS membuat video konseling individu. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Widayat Mintarsi MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prolog dalam video yang saya buat dengan teman saya, yaitu video proses konseling individu pendekatan PCT humanistik. Nah, sebelum nanti ada video, saya akan menjelaskan prolog atau awal dari permasalahan mengapa Mas Zainal dengan Mas Rasdi itu berkonflik. Nah, sebelum ke prolog, alangkah baiknya saya akan menjelaskan mengenai definisi konseling individu, kemudian asas dalam proses konseling. Konseling individu menurut Prayitno adalah proses pemberian bantuan untuk menyelesaikan atau membantu klien untuk memutuskan masalahnya, untuk membantu klien untuk mengambil keputusan dalam permasalahan, atau klien yang mengalami masalah. Membantu di sini adalah membantu, bukan memberi solusi ya teman-teman. Itu menurut Prayitno. Kemudian asas-asas dalam konseling individu itu ada beberapa asas. Pertama, asas kerahasiaan, menjaga data dari konseli. Kemudian asas kesukareraan, konseli datang karena dirinya sendiri, tidak ada paksaan karena sukarela, tidak ada paksaan. Kemudian asas keterbukaan, individu terbuka mengungkapkan masalah tanpa pura-pura. Kemudian asas kemandirian, konseli dibimbing untuk mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Asas kedinamisan, konseli diharapkan bergerak maju, begitu ya. Kemudian asas kekinian, layanan diberikan menyesuaikan kondisi terkini. Layanan konseling ya, menyesuaikan kondisi terkini. Kemudian asas keahlian, dalam asas keahlian ini ditangani oleh profesional konseling. Kemudian asas keterpaduan, memadukan berbagai aspek mengenai masalah individu dan lain sebagainya. Kemudian asas kegiatan, konseling harus aktif dalam kegiatan proses konseling individu. Kemudian asas Tut Uri Handayani, menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan dan mendorong kepada individu atau konseli supaya bisa mengambil keputusannya dalam masalahnya. Kemudian langsung ke prolog ya. Di sini prolognya atau cerita dari proses konseling individu nanti adalah Mas Zainal mengalami masalah dengan Mas Rasdi. Itu kenapa? Karena Mas Rasdi itu mempunyai sikap yang kurang bisa diajak kerjasama, mau menang sendiri dan egois. Itu karena faktornya dari lingkungannya. Karena dulunya dia itu berbisnis di bidang padi, menanam padi. Kemudian karena ada bencana banjirop, lahan padinya diubah menjadi lahan tambak. Nah, ini masih tetap berbisnis karena mereka ada hubungan saudara jauh, walaupun rekan bisnis tapi ada hubungan saudara, tetap melanjutkan bisnisnya. Tetapi ketika dalam bisnis tambak ini, Mas Rasdi itu tidak bisa kerjasama, kurang bekerja sama, kemudian egois, mau menang sendiri. Nah, di sini Mas Zainal merasa resah, dan karena keadaan ini mereka sering bertengkar, beradu argumen dan berdebat. Nah, itu prolog dari video konseling yang saya buat dengan teman saya. Berarti adanya masalah karena interpersonal, individu dengan individu berkonflik. Nah, ini menjadikan adanya masalah di dalamnya, dan kita akan memecahkan dengan teknik konseling individu. Kemudian analisis dari yang saya buat mengenai video yang saya praktekkan itu akan menggunakan teknik konseling pendekatan humanistik dengan penekanan pada person counter therapy dari Carl Rogers.
karena pendekatan ini menurut saya sangat sesuai untuk menangani masalah interpersonal, menangani problem-problem konflik antar individu yang dialami Mas Zainal dengan Mas Lasdi dalam proses konseling individu nanti. Nah, cukup itu saja pengantar dari saya. Karena ini tugas UTS, jadinya kita wajib maksimal dalam pembuatannya. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Nah, masuk. Terima kasih Pak ya. Ya, Mas Zainal. Ya, silakan mari duduk. Ya Pak, terima kasih nih Pak. Ya, sama-sama. Gimana Mas Zainal kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Oh, syukurlah ya. Kemarin Mas Zainal jadi panitia acara halal bihalal, hiburannya Adila ya Mas? Ya Pak, betul. Tapi pas acara itu saya nggak datang Pak, karena ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal. Saya harus jaga tambak Pak. Oh ya gitu ya. Katanya acaranya sukses Mas, yang datang banyak, kemudian artisnya juga cantik-cantik Mas. Saya dengar juga dari teman-teman juga memang banyak Pak yang datang. Acara juga meriah, yang datang juga banyak itu dari kalangan muda atau rawat itu juga banyak yang datang Pak. Intinya itu acaranya memang meriah Pak. Iya Mas. Tumben ini Mas Zainal kesini, ada yang mau disampaikan atau yang didiskusikan Mas? Ada nih Pak, saya ingin sedikit nih Pak menceritakan tentang masalah yang saya alami saat ini Pak. Sebelumnya mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya Pak Teguh. Ya. Pak Teguh mau santai jadi terganggu karena saya datang ke sini Pak ya. Sebelumnya saya minta waktunya apakah Bapak Teguh bisa? Oh, tentu saja bisa Mas Zainal. Kita nanti mungkin bisa diskusi dengan saya. Ada permasalahan apa yang perlu Mas Zainal diskusikan? Baik Pak, di sini saya ingin meminta saran kepada Pak Teguh. Apa lebih baik lagi kalau Pak Teguh nih ya bisa memberikan solusi mengenai permasalahan saat ini Pak yang saya alami ini Pak. Mohon maaf, sebetulnya Mas Zainal perlu saya sampaikan, saya di sini sebagai konselor akan membantu Mas Zainal untuk menggali potensi Mas Zainal. Nantinya Mas Zainal yang mengambil keputusan dalam pemecahan masalah Mas Zainal sendiri, bukan saya yang memberi solusi untuk masalah Mas Zainal. Gimana Mas Zainal? Ya Pak, nggak apa-apa tuh Pak. Ya. Baiklah, kalau begitu kita awali sesi konseling individu ini dengan membaca basmalah Mas Zainal ya. Ya, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silakan Mas Zainal bisa mendiskusikan atau kita awali konseling ini bisa dengan Mas Zainal mengungkapkan masalah yang di masalah yang Mas Zainal alami. Ya Pak, sebelumnya nih Pak ya mohon maaf. Ini kan puasa nih Pak ya. Habis satu saya ada kerjaan lagi nih Pak, mau ngasih pakan ikan bandeng ditambah. Kiranya itu saya ada waktu 30 menit itu gimana Pak? Tidak apa-apa Mas Zainal, nanti waktu yang ada sekarang 30 menit kita maksimalkan dengan baik. Kalau misal alhamdulillah bisa selesai hari ini, kalau tidak kita lanjut untuk konseling besok lagi. Ya Pak. Ya, silakan dilanjut Mas Zainal, bisa cerita masalah Mas Zainal. Ya jadi gini Pak ya. Sebenarnya tuh saya tuh ada sedikit masalah Pak, tapi saya tuh mau cerita ke teman tapi takut bocor kan. Gimana Pak ya? Ya nama teman juga kan nggak bisa jaga privasi temannya masing-masing. Intinya itu ya, saya itu mau menceritakan tentang masalah yang saya alami saat ini Pak. Ya, baik. Sedikit memberitahu kepada Mas Zainal mengenai sesi konseling ini, karena ini sesi konseling individu. Nah, di dalam konseling individu itu ada beberapa asas-asas proses konseling Mas Zainal. Ya. Ada asas kesukareraan, Mas Zainal datang ke sini tanpa paksaan, kemudian asas keterbukaan,
kita harus terbuka antara konseli dengan saya konselor, kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, di dalam asas kerahasiaan itu saya tekankan bahwasanya saya itu menjaga rahasia klien saya termasuk Mas Zainal. Tentang apapun masalah Mas Zainal tentu saya jaga kerahasiaannya. Di Mas Zainal itu bisa enak, nggak perlu takut masalahnya bocor. Kemudian saya meminta untuk Mas Zainal untuk terbuka mengungkapkan semua masalah yang Mas Zainal hadapi kepada saya. Nantinya biar efektif dan penyelesaian keputusan Mas Zainal lebih cepat dan lebih baik nantinya. Gimana Mas Zainal? Baik itu Pak, kalau ada asas kerahasiaan nanti saya tidak ragu-ragu untuk menceritakan tentang masalah saat ini. Kalau untuk keterbukaan sih saya pasti bisa Pak, ya namanya kan saya ingin menemukan solusi. Jadi saya untuk asas keterbukaan itu saya akan bisa terbuka Pak. Kalau boleh tahu Mas Zainal itu ada masalah apa sih Mas? Jadi Pak, saya itu ada sedikit masalah nih tentang teman saya nih Pak. Jadi itu teman saya itu akhirnya itu membuat saya jengkel Pak. Gitu. Teman apa ini, teman kerja atau teman? Teman kerja sekaligus masih saudara Pak. Oh iya. Iya. Oke, kok bisa Mas Zainal dengan temannya itu ada masalah? Nah, itu masalahnya itu gimana Mas? Masalah itu jadi gini Pak. Dulu kan di desa saya ini Pak ya. Sebelum jadi tambah itu kan sawah. Sebelum sawah itu nggak ada masalah-masalah Pak. Saya bisnis kerja bareng itu aman. Nah, setelah menjadi tambak, nah itu teman saya sekaligus saudara saya itu akhir ini itu membuat saya jengkel Pak. Entah itu dia itu agak sulit untuk diajak ke tambak gitu Pak. Mas Zainal bilang sering kali bertengkar dengan teman bisnis sekaligus saudara. Itu seberapa sering Mas Zainal bertengkar atau ada masalah dengan saudara sekaligus teman bisnisnya Mas? Sering Pak, hampir setiap hari tuh saya bertengkar. Kalau ketemu itu sering cekcok, entah itu beda pendapat lah tentang bagaimana cara bertambah itu Pak. Setiap hari? Iya Pak, setiap hari pagi tadi aja nih saya baru cekcok dengan saudara saya Pak. Entah itu beda pendapat gitu Pak. Kok bisa gitu ya? Padahal kan teman bisnis sekaligus saudara pastinya kan sudah saling mengenal satu sama lain. Iya. Justru karena bisnis ini Pak, bisnis tambak baru, padahal sebelum ada tambak nih Pak ya, masih salah tuh kita tuh baik-baik saja Pak, nggak ada cekcok kayak gitu Pak. Tidak seperti ini, gimana Mas maksudnya? Ya dulu kan kita bisnis bareng nih Pak di lahan sawah. Sekarang kan lahan sawahnya menjadi tambak karena ada aerob. Nah, semenjak kita ditambah itu kita jadi sering saingan Pak. Padahal kan kita modal untuk buat tambaknya itu modal bareng, tapi itu dia itu merasa ingin untuk sendiri, dia itu curang inginnya itu, dia itu egois banget kan. Pak Zainal sepertinya jengkel banget dengan Mas Lasti itu. Enggak, iya Pak, enggak jengkel lagi Pak. Rasanya tuh saya ingin ganjarkan bisnis, enggak biar lagi enggak sama saudara saya. Tapi mau gimana lagi Pak, kontrak dengan dia itu masih 4 bulan lagi, jadinya itu nggak bisa ganjarkan bisnis. Intinya itu saya itu menjadi stres Pak dengan kelakuannya dia gitu Pak. Salah satunya itu saya habis pulang dari jaga tambak Pak ya, dia malah tanya gini Pak, tambak ngapain dijaga, nggak bakal hilang juga ya. Saya kan nggak mau rugi Pak ya, kalau tambak itu kan harus jaga, namanya juga saya dapat bibit banyak. Kalau dapat bibit sedikit kan saya mending saya taruh di akuarium ya Pak ya, saya bisa lihat setiap hari gitu. Lalu dia juga bilang gini Pak, yang namanya rezeki juga ada yang ngatur ya. Rezeki juga ya, saya tahu rezeki ada yang ngatur, tapi kalau rezeki kita nggak yang apa ya namanya ya, kalau rezeki kita nggak susul kan nggak dapat juga Pak ya. Intinya tuh dia tuh egois Pak, mikirin dia sendiri gitu. Lalu setelah kejadian perbuatan itu apa kemudian yang terjadi Mas? Saya bilang aja
terserah saya, atau saya yang punya bisnis juga saya nggak mau rugi. Lalu ya gitu-gitu aja Pak. Pokoknya kalau saya ngomong gini dia nggak mau bilangin, saya kasih nasihat gini dia nggak mau apa ya, nggak mau dicerna. Kayak kasih apa, kayak kalau saya suruh dia nggak mau gitu Pak. Intinya tuh dia tuh nggak menghargai saya sebagai rekan bisnis dan sebagai saudara saya Pak. Iya, iya. Saya sudah bisa merasakan kekesalan atau sudah mengerti kesalahan kekecewaan Mas Zainal ya dengan Mas Rasti ini. Nah, kalau saya boleh tahu, ketika kalian berdebat atau ada obrolan panas, apa yang Mas Zainal lakukan? Apa yang reaksi Mas Zainal terhadap Mas Rasti itu? Oh ya, intinya saya tuh nggak mau kalah Pak. Saya kan di diri saya ini Pak ya, kan modal barang, masa saya biar bilang ini saya mau yang kan saya yang capek Pak, saya yang stres itu Pak. Intinya itu saya nggak mau kalah sama dia Pak. Mas Zainal nggak mau kalah juga ini berarti? Ya iyalah Pak lah, kan secara aturan kan kita modal bareng dalam bisnis tambah kita Pak ya, masa saya harus ngalah sama dia? Ngapain ngalah sama dia Pak? Selama ini dengan Mas Zainal tidak mau kalah, tetap mau menang, apakah itu membuat Mas Zainal lega dengan pertengkarannya dengan Mas Rasti? Enggak juga sih Pak, malah kadang-kadang nih Pak ya, saya malah menjadi stres, pikiran panas, makan nasional, itu. Kalau dipikir-pikir juga sih malah saya yang menjadi capek Pak, seperti energi saya menjadi terkuras gitu Pak. Nah, itu Mas Zainal udah tahu. Iya, itu kan kalau sudah selesai bertengkar sama si Rasti Pak. Tapi semisal nih Pak, kalau berhadapan lagi dengan dia itu bawa itu emosi Pak. Pengennya itu saya pukul tuh si Rasti, tapi kalau saya pukul dia saudara sendiri, kalau dibiarin kok malah semakin kayak itu, saya enaknya sendiri gitu Pak. Mas Zainal, Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia itu dengan perbedaan. Dengan perbedaan sikap Mas Zainal yang rajin, kemudian suka bekerja sama dan apa adanya, berbeda dengan sikapnya mungkin Mas Rasti yang selalu tidak mau ngalah, terus seenaknya sendiri. Tapi dalam ini Mas Zainal harus memahami bahwa perilaku manusia itu juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Mungkin bisa jadi Mas Rasti itu seperti itu karena mungkin ada masalah dengan keluarganya. Nah, di sini Mas Zainal harus paham dan nggak usah terlalu menyalahkan juga. Berarti ya biarkanlah saja bahwasannya dia itu kurang positif berperilaku, nantinya Mas Zainal demi sedikit untuk menyadarkan seperti itu. Jadi saya harus membiarkannya seperti itu aja? Bukan begitu Mas Zainal. Jadi kita tetap memberitahu atau menasihati dia pelan-pelan. Mungkin dia bisa berubah, tetapi itu waktunya lama. Nanti dia bisa introspeksi diri, kemudian berpikir positif. Tapi itu butuh waktu Mas Zainal. Kita harus pelan-pelan dan terus menasihati Mas Rasti itu. Gitu ya Pak. Kata teman saya juga sih, jangan dilandenin orang seperti itu. Tinggalin aja, nantinya juga sembuh sendiri gitu Pak. Coba Mas Zainal renungkan masalah ini baik-baik. Jangan sampai masalah ini mengganggu konsentrasi Mas Zainal dalam mengolah bisnis tambah ini. Nah, tentunya kan Mas Zainal tidak mau rugi dan nantinya juga panen ini juga harus bisa memuaskan, bukan? Iya Pak. Kadang saya memang masih suka mengkanak-kanakan Pak. Ya udah deh, kalau gitu saya coba lebih sabar lagi Pak. Bagus, Mas Zainal sudah bisa memahami. Saya ikut senang sekali. Ya Pak, saya sudah mulai mengerti tentang sikap teman saya yang selalu memancing emosi saya Pak ya. Tapi sekarang saya sudah sadar tidak harus selalu meladeninya. Saya akan berusaha lebih sabar dan sedikit demi sedikit merubah perilakunya itu Pak. Bagus Pak, bagus Mas Zainal sudah bisa mengambil keputusan dan memecahkan masalahnya dengan baik. Ya Pak, terima kasih banget nih dan mau mendengarkan keluh kesah saya, mau mendengarkan cerita saya,
dan maaf ya Pak dan mengganggu waktu Bapak Teguh waktu santainya, jadi terganggu karena adanya saya kesini gitu Pak. Ya Mas Zainal, tidak apa-apa dan jangan sungkan untuk curhat dengan saya, mengikuti konseling dengan saya. Semoga masalah Zainal cepat selesai dan aktivitas dan bisnis Mas Zainal kedepannya lancar terus. Ya Pak, kalau begitu saya permisi dulu Pak ya, karena ada kepentingan lagi nih Pak, harus ngasih pakan ikan. Ya, saya pamit dulu Pak ya. Assalamualaikum Pak ya. Silakan Mas Zainal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.